Apa yang aku ceritakan di album 3500 Hz itu ialah apa yang Apa sih keresahan yang mendasari abang bikin album itu gitu loh? ada kaleng. Jadi adik aku kayak Caca main gitar, aku pakai kaleng. Oh, sarung kamu itulah. kan. Dan saat itu lebih serius dalam artian pada saat sudah selesai kuliah itu sudah benar-benar ingin menjadikan musik ini sebagai sesuatu yang akan dikerjakan dengan serius gitu. Jangan kau ganggu dengan mimpimu, mimpi tambah, mimpi eksploitasi. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Halo Bang Jim. Halo, Bro. Jadi kan nih? Jadi dong. Di rumah Sinta saja. Iya, jadi ya. Tikum di mana Tikum? Tikum kita di KI aja, oke? Alright, let's go. Sana kita ya. Ya sudah. Oke, aku berangkat sekarang. Iya, siap. With you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Mantap. Enggak, dana habis punya aku tapi. Iya. Oh ya, ini dan juga jarang-jarang loh. Duluan lagi gitarnya daripada musisi datang. Enggak, memang harusnya gitu. Kalau persiapan di panggung itu biasanya panggung tuh siap dulu. Oh iya benar. Jadi gitar udah siap. Jadi ketika playernya masuk, Wis langsung gas. Langsung present. Iya gitu. Yo, main tinggal main. Iya. Ya, kalau gitu selamat datang Bang Cek Bice di konten Ngegas, Ngeriding dan Ngobrol Santai. Riding dan ngobrol Santai. Dan ini episode perdana pertama. Ya pokoknya doain be semoga nyampe 400 episode ya biar kita jalan terus ya. biar panjang ya. Iya, biar panjang. Dan hari ini aku Pedro ya untuk hostnya, dan di sebelah aku ini ada Mas Jimmy Mas Jimmy Delvian yang bisa dikenal sebagai vokalisnya Hutan Tropis, Hutan Tropis, ya, Bang, ya. Nah, Bang, tadi kan kita sempat kesini itu ridingnya itu pakai Accessor mantap 155. Itu gimana Bang perasaannya, Bang? Perasaannya agak jadi sedikit sombong ya. Wih, kenapa tuh Bang? karena percaya dirinya itu naik gitu loh. Oh, percaya dirinya Iya. Karena Jadi kan ini kan pas kebetulan rame kan jam pulang kerja kan. Atau berangkat kerja. Oh iya, bebas. Pokoknya rame lah jalanan. Rame. Jadi naik motor itu ya, berasa kayak semua orang tuh kayak ngeliatin gitu. Ngeliatin ke arah lain. Betul. Artinya motornya dong. Lihat ke motornya. Karena itu memang, berasa. karena kesannya itu klasik, motornya itu gede juga. Agak berasa balik muda lagi, Bang? Oh, itu tidak sih. Sama baik sih. Dan juga tapi itu keren sih itu, modelnya itu kan. Iya, suspensinya bagus, Yes. nyaman, bannya besar juga. Iya. Wis, mantep nih itu. Dan juga kalau misalkan Bang Cik Bice di sini pengen dapetin Accessor 155, itu bisa didapetin di dealer Yamaha Tamrin di Palembang maupun di Bengkulu, dan itu sudah tersebar di mana-mana itu ya. Yang penting ya cari yang deket-deket rumah kamu lah. Jangan pula di Perum kamu nyarinya di Pelaju kejauhan gino. Nggak kate di Perum? Hah?
Di Perum di Perum dong. Pada kata itu mana ya Mahatamrin? Nah, Bang, kalau Abang sendiri kan Jimmy Delvian ini dikenal orang tuh sebagai vokalisnya Hutan Tropis gitu loh, Bang. Yeah. Nah, kayak sebelum-sebelumnya tuh Abang sempat tergabung di band-band lain, kan? Waktu itu kan aku sempat lihat juga di Instagram, Abang juga sempat gabung di apa? Band Cacar namanya ya. Cacar. Band Cacar yang waktu itu gara-gara nggak boleh kemana-mana gara-gara Cacar kan? Ya, itu tuh ini kami baik. Jadi dua beradik kan. Waktu itu lagi ada wabah cacar waktu kami kecil. Jadi sama ibu itu dikarantina lah di kamar kan. Nggak boleh keluar supaya tidak nulari yang lain maksudnya. Benar. Nah, karena di karantina di kamar itu akhirnya nggak kate kegiatan, akhirnya apalah ini. Cuman dibekali tape sama beberapa kaset. Waktu itu kaset pita. Tapi yang paling sering kami dengar itu kaset Rhoma Irama. Kasih Rhoma Irama. Yes. Nah, dengerin itu kan karena diputar berulang-ulang kan tuh berhari-hari itu. Makan diantri segala macam kan. Nah, karena berhari-hari jadi hafal lah. Lagu-lagu Rhoma di kaset itu. Tapi sekarang aku udah agak lupa. Tapi kalau diingetin, dengerinnya inget sih. Nah, akhirnya mulailah cari apa kan. Kunci gitar. Ya, udah nggak pakai gitar waktu itu udah katik malah gitar. Oh. Jadi apa? Raket kalau tidak salah, raket. Terus pokoknya apa? Ada kaleng. Jadi adik aku kayak Caca main gitar, aku pakai kaleng. Oh, sarung kamu itulah. juga kan. Nah, itu tuh sebenarnya di apa memori itu dipanggil lagi ya, callback. Pada saat Hutan Tropis itu manggung di Java Jazz tahun 2019. Nah, itu jadi kayak apa ya? Ini waktu kecil itu kami ecak-ecak main band di kamar gitu kan. Nah, setelah dewasa akhirnya ada kesempatan untuk benar-benar ngeband dan di event yang lumayan oke kan di Java Jazz itu. Dengan personil yang sama ya. Dengan personil dengan personil yang sama dengan yang band Cacar tadi. Nah, itu ceritanya. Jadi memang betul-betul kayak ya udahlah sekalian kita nostalgia segala macam. Iya, makanya itu kan ditulis di ini. Pengalaman dituliskan sebagai pengalaman. Nah, kalau transisi ke berarti kan dari dulu tuh kan apa ya? Rasa ingin bermusik Bang Jimmy sendiri itu kan udah ada kayak itu loh. Perjalanan proses dari awal yang ada band Cacar ini yang sekedar ya pura-pura ngeband atau segala macam menuju yang benar-benar ngeband itu kayak mana, Bang? Profesional ya. Jadi di awal tuh sebenarnya dari kecil itu aku beruntung karena saat itu dibeliin sama bokap ayah aku tuh gitar akustik sama lah kayak gini, gitar akustik gini. Waktu itu aku masih kelas 1 SD kalau nggak salah. Terus diajarilah beberapa kunci gitar kan. Nah, tapi setelah itu dari modal kunci gitar yang diajarin tadi, rupanya aku tuh bisa nyambungin ke lagu-lagu yang lagi tren saat itu. Jadi nyanyi-nyanyi sudah mulai pakai gitar. Sampai SD, bahkan waktu itu, waktu pas sudah kelas 5 atau kelas 6 itu, kalau ada lomba di sekolah, itu aku disuruh bawa gitar pasti. Ngiringin lomba nyanyi. Ya, yang lomba nyanyi itu aku ngiringin. Iya. Itu. Terus sampai SMP akhirnya bener-bener ngeband, ketemu sama kawan-kawan yang punya hobi yang sama. Itu juga didukung karena ada salah satu kawan itu yang bapaknya itu punya alat-alat musik. Jadi akhirnya kami ngeband lah di situ. Nah, akhirnya terus itu tidak berhenti SMP dan SMA juga ngeband juga, bahkan waktu pas SMA kami sempat bikin album, bikin lagu. Dan bikin album dulu waktu pas SMA dengan ini sebelum Hutan Tropis ya? Sebelum, jauh. Hutan Tropis, akhirnya kuliah dan aktivitas ngeband tetap terus. Nah, akhirnya setelah lulus juga tetap ngeband juga sebenarnya, dan saat itu lebih serius dalam artian pada saat sudah selesai kuliah itu sudah benar-benar ingin menjadikan musik ini sebagai sesuatu yang akan dikerjakan dengan serius gitu untuk hidup ini ya. Makanya waktu itu pernah sempat tergabung dengan band Anita. Itu juga sempat belum sempat rilis album, tapi sudah rekaman. Kemudian
Anita berlanjut sampai akhirnya ada kesempatan juga untuk gabung di salah satu band Melayu juga, Semak Belukar waktu itu. Nah setelah itu tahun 2011, 2012 akhirnya bikin Hutrop. Oh, bikin Utrop. Iya, bikin Hutrop. Dan setelah dari situ muncullah sebuah album yang berjudul 3500 Ya, kaset 8 itu tahun tadi. kemudian. 8 tahun kemudian itu tadi. Itu berarti kalau dari transisi untuk genrenya sendiri awal-awal tuh apa, Bang? Sebelum sampai ke sekarang itu untuk transisi genre. Nggak ada sih, karena aku kalau dari dulu memang dari kecil itu band-bandnya ya tadi itu Rhoma Irama, kemudian lagu-lagu pop gitu, termasuk Iwan Fals, Slank. Oh, oke. Ya. Ya itulah yang paling keras ya yang aku dengerin. Pernah waktu SMA itu pernah denger Sepultura dulu. Sepultura. Ya itu tuh agak keras, lebih keras lagi. Tapi akhirnya balik ke pop. Jadi lebih ke arah pop, musik-musik pop gitu. Walau Anita juga sama, dia mungkin bisa dikategorikan sebagai indie pop atau power pop gitu ya. Apalagi Semak Belukar yang pernah aku gabung, dan di Hutrop ya itulah. Jadi bermainnya itu di genre-genre pop sebenarnya. Oh, kalau ya. misalkan ada yang nanya ya kurang lebih di pop-pop itu. Iya, akhirnya tetap di situ sih. Oke. Dan juga itu kan kayak di hutan tropis ini yang sekarang Bang Jimmy itu dikenal ya. Kayak dari album ini tuh kayak tergambarkan gitu loh. Kepedulian Abang tuh tentang alam gitu Bang, dari 3500 GHz, GHz. Gigahertz pesannya. Dari 3500 Hz dan soal Dempo dan segala macem itu tuh kayak apa sih keresahan yang mendasari Abang bikin album itu gitu loh? Ya Pak, ini ya Pak, awalnya itu mencoba untuk dulu ya sebelum Hutrop tuh mencoba untuk mencari-cari tema kan. Tapi ternyata tema-tema tentang karya apapun, termasuk karya musik yang aku gawe ke ini, ternyata itu tuh tidak jauh dari lingkungan aku dewek. Karena aku sebenarnya kan wong dusun lah ya, artinya secara intens wong tua juga di dusun gitu kan. Bakar alam. Apa yang aku ceritakan di album 3500 Hz itu ialah apa yang aku alami sendiri sebenarnya. Jadi di situ ya intinya tuh cuma bercerita kayak 3500 Hz itu kan cerita tentang kumbang Tonggeret itu kan. Yang mana itu memang keseharian kalau di dusun itu dengar Tonggeret itu. Nah, ternyata setelah dikulik, oh ternyata Tonggeret itu punya frekuensi suaranya itu membantu proses mempercepat atau memperlancar proses fotosintesis. Ya, jadi waktu dia proses fotosintesis di daun itu, getaran suara si Tonggeret itu ternyata membantu. Nah, aku carilah akhirnya berapa sih sebenarnya gelombang suaranya. Frekuensi berapa nih? Ternyata dia berkisar antara 3.000 sampai 4.000. Jadi aku ambil tengah-tengah lah. Jadi itu makanya dia jadi 3.500 Hz. Terus kayak Dempo, ya memang aku lahir di situ sebenarnya. 2015 aku sempat kepikiran nih, kayaknya karena waktu itu ada kegiatan di situ ya, di tahun baru. Terus ada biasanya kan kalau Gunung Dempo setiap tahun baru ini banyak yang naik gunung kan. Nah jadi kami dengan beberapa budak-budak yang ada di komunitas FS Pas, terus Mapala itu bikin posko untuk pendataan pendaki pada saat tahun baru 2016. Nah itu. Nah karena di situ dari persiapan sampai selesai kami di situ tuh lumayan lama, itu sekitar 10 hari. Jadi kan banyak waktu di situ. Terus aku akhirnya berpikir untuk, ngapa ini tidak aku ceritakan gitu dalam karya gitu kan. Aku pengen bikin lagu tentang ini karena Dempo itu ya sebenarnya diri aku sendiri. Ya karena aku tempat lahir, tempat ayah juga bekerja di situ. Iya. Yang waktu itu ayah bekerja di Dempo itu? Ya di perkebunan teh. Perkebunannya itu? Iya, di perkebunan itu. Oke. Iya. Dempo itu terkenal dengan itu kan? Iya, di situ. Jadi kayak dari sini Bang Jimmy ngerasa daripada nyari terlalu kayak jauh-jauh, sebenarnya dari dekat kita tuh ada sih ya sebenarnya keresahan. Ya, hampir seluruhnya. Dan itu sebenarnya
kalau ada beberapa teman itu yang menganggap bahwa itu adalah aktivisme gitu ya. Tapi ya ternyata memang mungkin benar juga. Tapi sejatinya itu adalah aku sebenarnya bercerita tentang apapun yang aku alami. Gitu. Termasuk tentang pengalamanku tentang maraknya eksploitasi dan lain-lain di situ kan. Iya, itu kan pengalaman yang terjadi gitu sebenarnya. Jadi ya akhirnya kan aku bilang apa ya? Ternyata nggak usah jauh-jauh nyari tema itu. Dan nggak perlu menghayal gitu loh. Iya kan? Bener. Kalau misalkan merayal juga terlalu jauh, kaki kan ngawang juga. Iya. Nggak usah terlalu menghayal, ternyata tema tentang apa lagu atau karya apapun yang nak kita buat itu ada di sekeliling kita. Jadi itu sih sebenarnya. Oke. Kalau misalkan ada yang menangkap dari album ini nih, wah ternyata Bang Jimmy itu termasuk orang yang peduli dengan alam dan segala macam, itu bener juga nggak, Bang? Ya karena keseharian memang kayak gitu. Dan aktivitas dan itu tuh apa ya, tidak karena dari SMA itu aktivitasku sama teman-teman waktu itu selain ngeband adalah naik gunung. Ya, dari dulu tuh ya sudah dari SMA itu sudah mulai sering naik gunung. Waktu kuliah juga sering naik gunung. Ya gitu sih, bukan ya memang mencintai sebenarnya. Ya karena mencintai alam semesta ya. Iya, karena memang sudah jadi kebiasaan kamu dan tidak pengen Iya. hilang ya. Ya lebih ke situ sih. Dan juga Abang juga kan kebetulan kan dosen juga kan, Bang ya? Ya aku ngajar sebagai praktisi. Praktisi Ya. apa tuh? Audio, Bang ya? Iya, praktisi audio. Oke, dan ini memang kayaknya kan sebelumnya kan Abang kan kuliahnya kan manajemen akuntansi tuh, Bang. Manajemen. Akuntansi. Nah, itu pindah ke audio itu apakah karena ada ketertarikan ya udah di sini lah. Nah, itu tuh agak ini sih, agak apa? Apa tuh? Ya itulah waktu SMA itu kan galau. Iya galau. Tapi itu juga jadi banyak pelajaran juga ya. Artinya tuh pada saat lulus SMA, aku tuh nggak ngerti aku tuh nak kemana. Itu. Padahal kalau kita lihat potensi, ya aku tuh pemusik tuh lah pasti. Itu. Oh iya bener juga. Akhirnya pokoknya saat itu ada kawan yang ngajak ke Jogja, ayolah kita ke Jogja be. Akhirnya aku kuliah di Jogja, dan di Jogja itu masuk kampus di Fakultas Ekonomi. Tapi sementara kegiatan ngeband tuh masih tetap terus pada saat itu. Nah, ya gitulah pokoknya. Nah, akhirnya setelah lulus kuliah itu, akhirnya aku memutuskan untuk sudah ngerti potensi kan. Akhirnya aku memutuskan untuk sekolah audio. Akhirnya sekolah audio. Nggak lama sekolah audio itu cuma setahun. Tapi karena nilai bagi aku itu benar-benar sebuah sekolah yang benar-benar sekolah ya. Waktu itu bener. Aku kalau Bang, kamu nih harusnya sebagai murid itu gurunya belum datang, kamu harus datang duluan dong gitu kan. Masa gurunya yang nunggu, bener gak? Benar. Nah, itu ternyata terjadi sama aku pada saat aku sekolah audio itu. Jadi itu memang benar-benar kepengenan aku. Aku pengen ada kesempatan yang lebih panjang lagi untuk bisa ngobrol sama dosennya waktu itu. Jadi aku datang lebih awal supaya dengan membawa banyak pertanyaan yang ingin segera aku jawab saat itu tentang audio. Jadi aku datang lebih dulu tuh. Ya, dosennya datang, kawan-kawan yang lain kan belum datang. Jadi kesempatan aku ngobrol. Nah, setelah itu kan dosen ngasih materi. Nah, setelah selesai materi kuliah itu, aku udah pengen itu cepat berakhir. Iya, jadi aku tetap pengen ngobrol terus. Nah, itu terjadi nih sama aku. Tapi memang kamu tuh nanyo dengan dosen itu tadi dengan yang kayak, ini kuliahnya ini berhubungan dengan hobi aku yang bermusik tadi. Kan? Iya, benar. Itu jadi kan ini kan hubungannya sama potensi dan passion. Betul. Iya kan? Betul. Jadi ketika kita berada di tempat yang tepat dengan passion kita, maka kita akan dengan antusias, dengan semangat sehingga lancar lah pokoknya. Ilmu itu memang benar-benar kita serap dan kita pahami. Makanya itulah pentingnya pada saat kita lulus SMA. Nah, itu dia. Iya. Itu tuh memang kita tuh harus ngerti nih passion kita di mana. Sehingga pada saat kita kuliah itu memang benar-benar kita berada di dunia kita nian. Iya sih. Kadang-kadang tuh kan biasa
kita ngerasa tuh beda semangat uang kuliah yang dia tuh memang bener-bener milih dewe, sama dengan uang tuh yang ya jangan tidak baik. Iya kan, Udah bener kan? Beda. Jadi kita tuh belajarinya tuh kayak Itu terjadi dengan aku yang jangan tidak baik itu waktu kuliah waktu ekonomi. awalnya ya. Ya budak-budak yang saat itu memang passionnya ekonomi, wah itu semangat mereka. Semangat banget. Makanya aku waktu itu, ini cerita ini ya, pada saat nak ujian nih, Iya. jam 7 pagi ujian. Jam 6 teman-teman itu sudah ngumpul di kosan di depan kampus. Iya. Ya kan? Di tempat salah si kawan kami yang pinter. Heeh. Karena pengen belajar kan, Iya, nak iya. ujian nih. Iya, iya. Kita tadi tidak loh situ, ambil gitar gitu. Ya Yang lain tuh belajar, aku main gitar. Sampai ditegur sama kawan aku, kok bisa sih kamu tuh Jin? Kok bisa kamu kayak gitu? Kita tadi enteng deh, aja lah kamu belajar lah, aku iringi. Tapi waktu pas pengumuman nilai, wah ade gitu. Memang tak ngaruh. Memang tak ngaruh. Dia takon ucapan Memang dong. enggak ngaruh. Ya itu sih. Iya, Itu ya. yang pentingnya itu. Berarti kamu tuh di saat kuliah tuh kayak ngerasa, seharusnya aku bukan menulis jurnal Pluto. Partitur yang harus gitu. Iya. Oh, ternyata dia akhirnya itu. makanya pindah ke audio itu tadi. Tapi jangan Ya. audio itu S1 apa S2 lanjut itu? Itu D1 jadinya. Oh, S1. D1. Diploma 1 ya. Oh, diploma 1. Ya karena cuma 1 tahun. Oh. Ya di lembaga pendidikan David Klein namanya. David Itu ya sekolah audio pertama tuh di Indonesia. Sebelum akhirnya banyak sekarang sekolah audio kayak SAE dan lain-lain. Oke. Gitu. Luar biasa ya. Dan juga apalagi setelah dari situ bermusik dan berhubungan juga. Istilahnya tuh kadang-kadang kan kalau misalnya Iya. kita begawe kan setidaknya kan ijazah gitu kepake. Dan di sini kamu bermusik tuh ijazah kamu tuh kepake. Terpakai. Ya, walaupun akuntansi kepake tipis-tipis lah pada saat dia ngitung fee dari IO. Ya, ternyata ada beberapa yang tanpa kita sadari itu tuh dan akhirnya disadari ya ternyata berguna juga aku kuliah manajemen itu. Iya. Seperti contohnya Cak Mano memanage band aku ini. Nah itu. Ya, itu. Itu. Ya, Itu kan dari segi realistisnya. Dari Iya, segi iya realistisnya. kan. Jadi ternyata memang sebuah kegiatan atau ya kegiatan kreatif lah, apalagi dia menciptakan produk, ya kan? Ya itu memang dia harus benar-benar pakai prinsip ekonomi sebenarnya. Betul. Pertama, ketika kita nak memunculkan atau meluncurkan sebuah produk itu kita tuh harus tahu karakter kita, harus tahu pasar kita di mana. Betul. Iya kan? Betul. Yang pertama itu karakter dulu. Kita karakternya apa nih yang nak dipresentasikan. Kemudian, nah itu kan prinsip-prinsip ekonomi tuh. Benar, pada saat meluncurkan produk, dia harus tahu dulu nih produknya apa gitu. Kemudian baru bicara tentang kualitas, baru bicara tentang yang lain kan. Target pasar gitu. Betul. Jadi apapun kuliahnya secara tidak sadar kepake gitu. Iya, dan bermusik ini tidak bisa lepas juga dengan itu sih, apalagi ya kayak yang aku jalanin sekarang, hutan tropis. Jadi sedikit banyak, walaupun apa yang dilakukan, walaupun kita di Palembang ya, Iya. yang termasuk daerah lah, orang daerah katanya kan. Daerah. Ya paling tidak bagaimana melakukan ini dengan benar step-stepnya, gitu. Dari situ. Nah, Ya. kira-kira nih Bang, untuk Hutan Tropis sendiri ada nggak planningan ke depannya kayak rilis album terbaru setelah dari sini atau mungkin lagi on progress kayak itu Bang? Ya on progress sih. Lagi on Ya on progress. Sebenarnya sih itu tetap jadi ini ya kegelisahan sejak di album pertama justru. Jadi pas rilis album pertama, kegelisahannya adalah bagaimana album ini bisa disampaikan ke teman-teman gitu kan seluas mungkin. Ya kan, biar teman-teman ini pacak dengar karya kami nih. Nah, kemudian setelah itu tantangannya adalah Cak Mano melanjutkan ini dengan karya-karya yang baru. Karena bosen juga kan kalau kita stand up misalnya materinya itu baik. Oh iya dong pasti. Iya kan? Pasti Bosen kan? Benar, harus ada yang baru harus ada yang terus, baru kan terus. itu. Iya. Ya akhirnya sekarang lagi progres, mungkin mini album, mungkin single. Single. Itu sih ininya. Boleh nggak Bang di-spill juga biar Mang Cik bisa tahu itu single terbarunya Abang nih apa nih namanya nih? Sebenarnya masih pertarungan ya, masih Oke. pertarungan di internal. Ada dua konten, ada 2 lagu. Ini yang bicara tentang pejuang atau berbicara tentang keikhlasan. Jadi 2 itu.
Mano tuh. Yang bakal jadi single pertama. Iya, itu pertarungan dua tuh. Oh. Dua itu. Jadi ada yang satu temanya perjuangan. Artinya ya aku spill ceritanya ya. Background dari lagu ini ya. Udah apa? Dikit Bay boleh. Dikit ya. Iya. Temanya tentang perjuangan, bahwa kita masing-masing itu punya sesuatu yang kita perjuangkan. Nah, sehingga ini sebenarnya tentang sinergi sih. Yang ini berjuang, kemudian ketika bersinergi dan saling memahami, maka akan mencapai tujuan yang lebih besar nantinya. Oh. Ya, bersinergi. Yang kedua tentang keikhlasan, bagaimana kita mengikhlaskan sesuatu yang bukan apa ya, sebenarnya itu takdir kita, tapi lebih ke takdir orang lain. Misalnya gini, aku punya anak misalnya, kemudian anakku harus kurelakan untuk merantau seperti yang terjadi di desaku kan. Kayak ayahku juga perantau kan, gitu, merantau pergi dari kampung gitu. Bagaimana mengikhlaskan itu dan bagaimana akhirnya dia bisa terus, sementara kita sebagai orang tuanya ya tetap seperti ini, hanya bisa mendoakan dan Oke, dan gitu. ini juga berkesinambungan, sebenarnya ada punya arti yang sama, Iya. beda ya. Oke, nah ini juga lagu-lagu Hutan Tropis ini Bang Cek Bicek bisa dengeri di Spotify ada Bang ya? Ada Di sudah. YouTube juga ada, di mana be bisa ada juga, dan yang pasti teman-teman Bang Cek Bicek, thank you Bang Jimmy ya. Ya, oke, thank you Pedro. Ngobrol dan juga riding Makasih. bareng-bareng juga. Yoi. Dan yang pasti Bang Cek Bicek, kalau misalkan pengen nungguin konten-kontennya ini dan pengen info menarik kayak promo dan segala macam, itu bisa follow Instagramnya Yamaha Tamrin dan subscribe di YouTube-nya Yamaha Tamrin. Dan juga kita bakal dengerin bentar lagi Bang Jimmy juga bakal bergitar-gitar santai. Asik. Habis ini, jadi thank you, sampai ketemu lagi. Bye. Thank you. Sama-sama. Terbangun di pagi hari oleh kicauan burung ramai sekali. Orang-orang mulai sibuk bersiap ke ladang, kebun dan sawah. Anak-anak pergi sekolah, menyibak kabut jalan setapak. Hamparan kawe diinjak saja, hingga sore berkumpul di rumah. Kami makan apa yang kami tanam di tanah ini. Kami menari, jangan kau ganggu dengan mimpimu, mimpi tambang, mimpi eksploitasi. Hiya!